Let me check. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kami berdua. Saya sendiri Muhammad Riana Kurniawan dan teman saya. Ferdiansyah Duana Putra Santoso. Ya, betul. Kami dari kelompok 3 dari Offering Internasional. Nah, di sini di video terakhir mungkin ya, di video kelima Oh, ini kami akan membahas tentang data preprocessing. Nah, topik yang kita bahas yaitu data transformation. Jadi di data preprocessing ini kan ada empat tahapan ya. Ada data integration, data cleansing, data reduction, dan yang terakhir data transformation. Nah, betul. kita akan bahas yang data transformation. Mm-mm. Oke, jadi fokus utama yang akan kita bahas yaitu ini, feature Feature scaling atau scaling. kemudian discretization, dan yang terakhir ada binarization. Oke. Betul. Dan sama seperti biasanya di di Learning with AI ini kami akan meminta terlebih dahulu penjelasan kepada AI. Kemudian kami nanti akan melatih uji kompetensi kita berdua dengan melakukan pertanyaan benar salah gitu ya. Oke. Betul. Ini tadi bisa tolong dibacakan promnya. Ya, sama seperti di prom-prom di video-video sebelumnya ya. Jelaskan secara komprehensif mengenai data transformation pada tahap data preparation dalam proses data science. Fokuskan pembahasan pada 3 teknik utama, yaitu feature scaling, discretization, dan juga binarization. Nah, di sini penjelasan harus mencangkup yang pertama adalah definisi dan konsep dasar data transformation, penjelasan masing-masing teknik dari feature scaling, discretization, dan binarization, tujuan penggunaan setiap teknik dalam preprocessing data, cara kerja atau langkah-langkah penerapannya, contoh sederhana transformasi data pada dataset, dan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik. Nah, di sini Gemini harus menggunakan bahasa akademik yang sistematis dan mudah dipahami oleh mahasiswa teknik informatika. Langsung saja kita coba untuk disubmit dulu dan kita tunggu sampai Gemini memberikan penjelasan dari materi yang kita perintahkan untuk diberikan. Nah, Oke. baik. Di sini Gemini sudah memberikan penjelasan dari ketiga materi yang kita tanyakan. Mungkin di sini saya akan bacakan dari fitur sekali terlebih dahulu ya, atau penskalan fitur di sini. Nah, di sini konsep dasar dari feature scaling itu adalah banyak algoritma seperti KNN, SVM, dan juga gradient descent sangat sensitif terhadap rentang nilai fitur. Jika satu fitur memiliki rentang 0 sampai 1 dan fitur lainnya 0 sampai 1000, algoritma akan menganggap fitur tersebut dengan angka besar memiliki bobot yang lebih penting. Feature scaling menstandarisasi rentang nilai agar setara. Nah, teknik utama dari feature scaling ini sendiri adalah ada dua, yaitu min-max scaling dan juga standardization. Min-max scaling atau normalization yaitu teknik untuk mengubah data rentang tertentu yang biasanya yaitu 0,1 0 atau 1 ya, 0,1. Nah, Titik-titik 0,1. ya. Nah, di situ ada rumusnya yaitu x new sama dengan x dikurangi x min per x max dikurangi x min. Seperti itu. Terus di sini ada selanjutnya ada standardization atau z-score scaling, di mana ini teknik mengubah data agar memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Dan rumusnya sendiri x new sama dengan x min Mu. rata-rata per standar deviasi. Ya. Tujuan dari feature scaling ini sendiri yaitu adalah mempercepat konvergensi pada algoritma berbasis optimal atau gradient descent. Maaf. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah menghindari dominasi fitur dengan magnitudo besar terhadap fitur kecil. Nah, kelebihan dari feature scaling ini sendiri adalah memastikan konsistensi performa model pada berbagai satuan unit. Namun, kekurangannya yaitu min-max scaling ini sangat sensitif terhadap outlier atau pencilan. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Jadi yang selanjutnya yang kita bahas yaitu discretization atau diskretisasi. Nah, konsep dasarnya
Diskretisasi ini atau yang sering disebut dengan binning adalah proses mengubah fitur numerik yang bersifat kontinu menjadi fitur kategorikal dalam bentuk interval atau bin. Jadi dia ini mengubah data-data yang terurai gitu ya di suatu grafik misalnya. Itu akan dibagi per bin, per apa ya, bin ini apa ya, seperti keramik Hmm, gitu. Jadi setiap ya. kamar ada data-data yang terkategori gitu. Jadi langkahnya yang pertama yaitu equal width. Nah, di sini di langkah ini dia membagi rentang data menjadi n interval dengan lebar yang sama. Kemudian equal frekuensi, dia membagi data sehingga setiap bin memiliki jumlah observasi yang kurang lebih sama. Kemudian yang terakhir yaitu k-means binning yang menggunakan algoritma clustering untuk pengelompokan nilai-nilai yang serupa. Nah, tujuannya sendiri sangat simpel ya, jadi menyederhanakan data yang terlalu kompleks. Kemudian dia bisa mengurangi dampak noise dan outlier, lalu dia dapat memenuhi syarat algoritma yang hanya menerima data kategorikal, misal beberapa varian decision tree itu. Oke, contoh sederhananya begini. Kita ingin mengubah fitur umur menjadi kelompok. Nah, eh, terdapat tiga interval gitu ya. Ada Hmm, yang pertama 0 sampai 12 tahun. Nah, kita ingin mengubahnya menjadi anak-anak, hmm, mengkategorikannya sebagai anak-anak. Kemudian ada data umur interval 13 sampai 18 tahun itu kategori remaja, lalu 18 tahun ke atas ini adalah dewasa. Nah, kelebihannya sendiri ini dapat meningkatkan interpretabilitas model. Interpretabilitas ini apa ya? Tahu nggak, Ferdi? mungkin uh, jadi dia tuh Oh, bisa mengimpre me- interpretasikan suatu data gitu ya kan? kayak melabelkan suatu data, Iya, iya. ya Oke. melabelkan suatu data gitu. Ya, meningkatkan interpretabilitas model. Jadi model ini dapat eh, memiliki kemampuan untuk melabelkan suatu data-data yang abstrak Hmm, gitu. ya Oke. betul. Namun kekurangannya yaitu dapat terjadi kehilangan informasi atau information loss karena Yes. nilai presisi dalam satu bin dianggap sama itu. Oh, Jadi I terlalu see. general gitu. Ya, 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 ya. Oke. Lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah binarization atau binarisasi. Konsep dasarnya sendiri, ini adalah proses transformasi fitur numerik menjadi nilai biner 0 atau 1 berdasarkan sebuah nilai ambang batas atau threshold. Data yang berada di atas threshold akan bernilai 1 dan yang di bawah threshold akan bernilai 0. Nah, cara kerjanya sendiri itu seperti rumus yang diberikan Gemini di sini. Fx sama dengan misal kalau F1 if x lebih besar gimana itu maksudnya? Oh, Itu jadi fx sama dengan 1 jika x lebih besar daripada threshold. Nah, ya. fx sama dengan 0 jika x lebih kecil atau sama dengan threshold seperti itu. Nah, tujuan dari binarization ini sendiri adalah menonjolkan keberadaan atau ketiadaan suatu karakteristik dan juga binarization ini sangat berguna dalam pengolahan citra atau image processing atau analisis teks, word count ke presence atau absence. Contoh sederhana dari binary season ini sendiri adalah pada dataset nilai ujian. Jika kita menetapkan threshold di 60, maka nilai 60 maaf, nilai 85 which is di atas 60, maka dia akan bernilai 1 karena dia di atas threshold dan dinyatakan lulus. Nah, selain itu sedangkan nilai 45 yang tentunya di bawah 60 atau threshold itu akan dinyatakan gagal dan bernilai 0 seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari binarization ini sendiri adalah dia sangat efisien secara komputasi dan memperjelas batas klasifikasi. Namun, dia dapat membuang hampir seluruh variasi data numerik asli. Ya, seperti itu ya. Karena kan dia dibagi jadi 2 0 dan 1 gitu doang ya. Ya, jadi cuma ada dua Mm-mm. jenis luaran ya. Jadi ada lulus dan gagal aja. Tidak peduli dia berapapun Ya, nilainya. betul seperti itu. Nah, di sini juga Gemini juga memberikan tabel perbandingan singkat dari ketiga teknik ini tadi ya. Mulai dari tipe inputnya, semuanya sama-sama numerik. Dan tipe outputnya berbeda semuanya. Dari feature scaling itu tipe outputnya itu numerik, sedangkan di apa itu yang discretization itu kategorikal atau ordinal dan binarization itu berbentuk biner 0, 0 atau 1 seperti itu. Nah, fokus utamanya juga berbeda-beda ya dari setiap teknik ini. Fokus utama dari feature scaling itu sendiri adalah menyamakan skala atau rentang. Untuk discretization itu untuk mengelompokkan data kontinu dan binarization itu untuk klasifikasi berbasis ambang batas. Oke, Nah, ini
udah mencakup semua ya? Apa Iya. masih kurang jelas? Mungkin Ini ada prinsip yang dikenal cukup ya, sebagai garbage in, garbage out garbage in, nih. garbage out. Mungkin kita bisa coba dulu gak sih, kita langsung ngetes pemahaman kita dari Ya, materi yang dikasih Gemini ini. kita ambil from dari yang kemarin ya. Iya, boleh. Nih, Kita mau minta berapa pertanyaan nih? bertindak sebagai orang dosen, ajukan berapa ya? 10 boleh sih, apa 10 atau ribu 8? 10 boleh sih. 10 oke per sih. Per dari topik ya, tadi yaitu eh feature data scaling, transformation transformation, dan mencakup feature feature scaling, scaling, discretization, discretization, dan juga dan binary. binarization. Itu yang di bawah juga diganti. Wait. Nah, good. Udah ya. Yes. Let's go. Oke, kita coba teman-teman. Langsung dapat kayak gini lagi ya Nice. kita ya. Kita dapat yang bagus nih, biar langsung Tunggu picet-picet dulu. aja. Oke, gas dulu nih. Oke, siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Oke, mungkin bisa kita langsung coba ya buat jawab pertanyaan yang dikasih Gemini. Mulai dari nomor 1 sini. Aku mulai dulu kali ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Feature scaling sangat krusial dilakukan pada algoritma yang berbasis jarak seperti k-nearest neighbor atau KNN untuk mencegah fitur dengan rentang nilai besar mendominasi perhitungan. Sepertinya ini benar. Mari kita cek. Ya, betul. Mari kita cek di materi apakah benar. Rumus Euclidean distance memproses perbedaan angka kontra. Ya, ini benar. Saya ingat juga benar nih. Saya ingatku benar. Coba kita valid, kita Normalisasi baca ini, dulu itu coba. normalisasi ini, seingatku ini kata kuncinya di rentang nilai besar ini. Tuh Tuh seperti kayak iya. Mas. Aku tadi ingetnya di itu di KNN. Ini kan min max scaling Iya. kan. Jadi dia mengubah data rentang ke tertentu, misalnya ke titik 0,1. Jadi datanya persebarannya itu menjadi lebih ini. Iya Lebih apa? dia mengubahnya menjadi rentang gitu ya. Yes. Betul benar. Setuju. Nah kan, Yes. algoritma berbasis jarak menghitung kesamaan antar data. Nah, sehingga fitur berskala besar akan dianggap memiliki bobot lebih tinggi jika tidak diskalakan. Itu. Next. Min-max Jadi, scaling mentransformasi data sehingga rata-rata atau mean 0 dan standar deviasi 1. bukan. Itu. Bukan. Ini. bener. Bukan. Itu tuh. Mengubah data agar memiliki rata-rata atau mean 0 dan standar deviasi 1. Ini kan yang standardization, bro. Standardization. Bukan. Oh, iya betul. Kan dia bilangnya min-max Min-max scaling. scaling Min-max ya. scaling itu tadi berubah ke titik 0, berapa ke rentang 0,1. berapa. Yes. Ya. Kalau standardization ini Sorry. ya Kurang menggunakan fokus. menggunakan kalimat matematis sederhana kayak komputasi gitu kayak main kemudian standar deviasi ini lu apa ya kalau berarti omega Iya, kan? itu standar deviasi. Mirip turbo ini ya. Oke, back to topic. Ini berarti salah kan? Salah. Yes. Coba dulu. Oh Nah, ya. ini kan kalau min max tuh salah. Nah kan min Yes. max mengubah data ke rentang tertentu, umumnya 0 hingga 1 sehingga rata-rata 0 adalah karakteristik standarisasi. Oke, next. Mungkin kita bagi 5-5 aja ya. Aku dulu deh. Teknik discretization mengubah data kontinu menjadi data kategorikal atau ordinal. Benar ya kalau tadi ya, aku ingat di tabel kalau nggak salah dia ordinal or something. Kategorikal. Ya. Discretization kan. Coba kita lihat di tabelnya. Nah kan ini tuh. Ya. Tabel yang bawah tadi. Tabel. Nih. Tuh coba geser. Discretization dia akan kategorikal atau ordinal tipe outputnya. Jadi ini berarti benar ya. Let's go. Menjadi bins menjadi kamar-kamar gitu ya. Nah,
Nomor 4 nih, salah satu kelemahan utama dari discretization adalah terjadinya kehilangan informasi atau information loss karena nilai presisi dalam satu interval dianggap sama. Bener juga ya ini tadi ya kalau nggak salah ingat. Kelemahan utama. Oh Tadi ya, kalau nggak salah ada penjelasannya gitu. benar-benar ini benar. Di itu Saya tuh. ingatku juga benar. Nah, udah kelewatan. 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 Bawa lagi, Bos. Emang ya? Kekurangan itu Ini. terjadi kehilangan Iya. informasi. Ini benar. Benar Benar. lagi kan? Benar. Tuh. Gila, kita udah betul 4 nih. Karena semuanya dipersanding oleh tabel. Oke. Next. Oke, next. Binarization selalu menghasilkan output berupa nilai discrete yang lebih dari dua variasi label. Jelas salah ya, karena dia kan output dari binarization itu berupa biner 0 atau 1. Jadi tidak mungkin lebih Yes. dari dua variasi label. Ya, sesuai namanya aja binary. Binary. Betul. Jadi ini salah ya. Yes. Ambang batas threshold. Oh, jadi ada threshold. Nah, itu. Ini mirip kayak yang kita pelajari di sistem cerdas tadi ya. Iya. Di classification bukan? Hmm. Ada threshold kayak gini. Di linear regression nggak sih? Ya, ada kayak gini tadi. Apa logical ya? Ya itulah ya. Oke, next. Next, ini equal width discretization, membagi data menjadi beberapa bin sedemikian rupa sehingga setiap bin memiliki jumlah sampel atau observasi yang sama. Ini masuk ke jenis discretization tadi ya. Jadi ada 3 jenis tadi. Yang pertama itu ada equal width yang kita bahas ini, kemudian equal frequency, kemudian ada yang terakhir k-means binning. Nah, kalau equal width ini sesuai namanya equal, jadi kita ini equal width, jadi jumlah sampel setiap bin sama setiap bin. Bin ini merepresentasikan bitnya. Oke, tuh kan lebar interval yang sama. Oh gitu. Jadi salah nggak sih? Apa benar? Benar. Salah. Itu kan dia tuh equal weight itu, jadi dia tuh rentangnya doang yang sama. Kalau emang kan di sini kan dia jumlah sampelnya itu equal frekuensi. Coba kamu baca di kiri, membagi data stabil memiliki jumlah observasi yang kurang lebih sama. Jadi kalau di pertanyaannya tadi kan jumlah sampel datanya Oh iya, kan, iya. bukan rentangnya. Oh, ini Oke. menjebak juga ya, karena emang equal weight sama equal frekuensi lumayan mirip, cuma beda di itunya Jadi doang, rentang kalau sama datanya. mungkin diulas lagi, equal width ini yang sama itu adalah rentang kamarnya itu loh, ya kan? Ya, Kalau frekuensi jumlah yang ada di kamar itu. iya betul. Jadi jumlahnya tertata rapi itu antara Mm-mm. 1, 2, 3, 4 gitu. Iya betul. Oke, next. Standardization Z-score scaling lebih tahan atau robust terhadap pencilan dibandingkan dengan min-max scaling. Ini tadi dimasuk ke yang pertama nggak sih? Iya kalau nggak Setelah salah. min-max tadi? Tapi kalau nggak salah kekurangan, ya itu tuh bawah. Main sekali sangat sensitif terhadap layar, berarti bener sih. Ya, yang sensitif kan yang min-max kan, Iya bukan betul. yang Z-score scaling. Ini berarti benar. Harusnya benar. Oh iya benar. Iya. Sangat bergantung pada nilai minimum dan maksimum ekstrim. Sedangkan standarisasi menggunakan min dan standar deviasi yang lebih stabil begitu. Yes. Oh, kenapa dia lebih tahan? Karena penggunaan min dan standar deviasi ini yang cenderung stabil karena nggak mungkin berubah tuh. Min Iya. sama standar deviasinya nggak mungkin berubah. Iya. Beda sama scaling ini ya kan. Iya betul. Next, dalam proses binarization, penentuan nilai threshold tidak mempengaruhi hasil transformasi. Ini justru Salah dong. sangat mempengaruhi. Iya. Sangat mempengaruhi. Jadi bayangin kita ada ujian. Nah, ada siswa yang memiliki nilai 78 dan ada yang memiliki nilai 75, misal. Nah, kalau thresholdnya kita taruh lulus itu di 76, maka yang 75 nggak bakal Lulus. masuk lulus itu. Yes. Nah, kalau thresholdnya kita turunin, maka yang 75 ini nanti bakal bisa masuk ke kategori lulus gitu kan. Karena ada 2 jenis output kan kalau di binarization ini. Jadi ini termasuk Jadi dia itu sangat mempengaruhi ya dari hasil transformasi datanya itu sendiri. nah, ini salah berarti kan? Ya salah. Yes. Tuh, perubahan kecil pada threshold dapat secara drastis mengubah proporsi nilai 0 dan 1. Oke, next.
Feature scaling mengubah distribusi asli data menjadi distribusi normal, terlepas dari bentuk distribusi awalnya. Ini seingatku benar ya, karena di feature scaling atau yang biasa disebut normalisasi, ini mendistribusikan data secara lebih terdistribusi lebih ini. Apa tadi istilahnya itu? Apa tadi ya? Aku juga lupa Eh, ingat. Nah, ini lebih standar, menstandarkan rentang Oh, nilai. I see. Oke, oke, oke. Jadi dia itu lebih normal, distribusinya normal, terlepas dari bentuk awalnya gitu. Coba kita lihat hintnya. Mengubah skala dan mengubah distribusi bentuk. Biasanya kalau gini tuh, kalau hintnya gini tuh berarti salah biasanya. Coba-coba kita Oh baca iya, lagi, kita baca lagi. Banyak algoritma sangat sensitif terhadap fitur. Jika fitur memiliki rentang, algoritma akan mengubah fitur dengan angka besar memiliki bobot lebih panjang. Oh, feature scaling ini yang distandarisasi itu bukan bukan apa ya? Mengubah asli data. Bukan bukan dari apa ya? Bukan dari datanya kalau berarti bukan dari bentuk datanya. rentangnya kan. Feature sekali mengubah distribusi asli data menjadi Oh, distribusi iya, normal. dia tuh yang distandarisasi, bukan 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 dari distribusinya, melainkan dari rentang datanya. Jadi harusnya ini salah sih kayaknya. Ini cukup menjebak nih distribusi normalnya nih. Ya kan? Dia Dan standar. distribusi pun ini juga ini skala nggak sih? Terus dia bilang bedakan antara mengubah skala dengan mengubah distribusi. Loh, distribusi atau bentuk, berarti distribusi itu di sini tuh yang dimaksud Ini kayak sama. bentuk datanya. Harusnya salah. Nah, tuh, meskipun standarisasi menggunakan parameter distribusi normal seperti MEAN atau STD, iya tidak mengubah bentuk distribusi data aslinya. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, next. Nah, soal terakhir nih. Data transformation pada tahap data preparation bertujuan untuk membuat data lebih representatif bagi algoritma machine learning tertentu agar model dapat bekerja lebih optimal. Ini seharusnya benar ya. Hmm. Soalnya dia ini seperti yang tadi ada istilah garbage in, garbage out. Kalau misal datanya ini jelek, maka nanti algoritmanya ini bakal buruk gitu keluarnya. Hmm. Tidak optimal. Coba Syuhin. Ingat prinsip dasar dulu kan? Oh, Betul, langsung. betul banget kan? Berarti ini benar gak sih? Iya, betul dong. Yes. Nah, kan tujuan utama transformasi adalah menyesuaikan format data dengan asumsi atau kebutuhan matematis. Seperti tadi Hmm. ada istilah garbage in, garbage out yang menjelaskan kalau misal datanya itu eh, dalam bentuk sampah atau dalam tanda kutip tidak rapi gitu ya, kurang baik untuk dicerna oleh machine learning, maka yang keluar pun akan sampah juga gitu. Jadi kita harus benar-benar di tahap data science ini yang paling penting adalah tahapan ini data preparationnya itu Betul. biar menghasilkan machine learning yang optimal dan akurat. Ya, oke, Betul. oke, done. Oke, apakah ada tambahan Ferdi? Mungkin kita bisa lihat hasilnya dulu nggak sih? Kita lihat dulu. Tuh, Analyze analyze ini my apa ini? performance. Nah, kita bisa coba cek tuh. Ini di sini skor kita 9/10 ya, akurasinya 90%. Dan jadi kita soal satu yang salah, kita Wah, ini kurang direct ini. teliti dari soalnya. Mungkin bisa dibaca tuh highlights-nya Nah, yang kita pelajari. kita di feature scaling yang konsep pertama tadi. Nah, ini kita memiliki pemahaman yang sangat kuat mengenai perbedaan antara standarisasi sama min max scaling. Nah, standarisasi ini kan yang pakai min tadi nggak sih? Ya. Kemudian min max scaling ini yang scaling 0,1 tadi. Nah, termasuk Mhm. karakteristik masing-masing terhadap outlier dan distribusi datanya. Mhm. Kemudian untuk konsep binarization dan data transformation, kita juga sudah memahami dengan baik kalau binarization ini bergantung pada threshold dan menghasilkan output biner serta mengerti tujuan utama transformasi data dalam machine learning ini sesuai yang di soal terakhir tadi ya. Hmm. Kemudian di dasar-dasar discretization ini juga kita mengenali bahwa teknik ini mengubah data kontinu menjadi kategorikal dan menjadi adanya risiko kehilangan informasi atau information loss. Nah, di sini juga ada Ini fokus areanya yang dimana kita tadi yang kurang teliti ya dalam membaca soal, dimana di sini kita tertukar antara antara equal width dan equal frekuensi. Nah,
Kalau equal weight itu dia membagi rentang nilai menjadi interval yang sama panjang, sedangkan equal frekuensi itulah yang membagi data agar setiap bit memiliki jumlah sampel yang sama. Itu harus Ya, diperhatikan lebih oke. lagi ya, karena emang Ini kalau mirip-mirip dari segi nama dan juga fungsinya itu mirip-mirip, cuman emang berbeda ya aslinya. ya mungkin bisa kalau pengen lebih jelas kita kembali ke slide-nya dari Bapak Utomo ya. Mm-mm. Nah ini contohnya nih. Ini equal width. Jadi dia bikin kamarnya itu eh, sama gitu. Ukuran Ya, kamarnya itu sama. Jadi persebarannya datanya nggak peduli dia. Yang penting ukuran kamarnya bakal segini. Nah oke. kalau frekuensi dia ini eh, persebaran datanya yang dihitungin. Jadi Hmm, setiap kamar ini memiliki jumlah data yang sama banyak gitu hmm, per betul. kategori. Kemudian ada yang terakhir yang K-means ini terdapat 4 value yang apa nih? Kalau dari penjelasan tadi apa ya? K-means lupa. Itu tuh, kelewatan, kelewatan. Ya. Oh, dia jadi Eh, ada andil algoritma lagi untuk itu mengklasifikasikan kategori-kategori ini, data-data ke dalam kategorinya itu. ya itu kan jadi di kayak ada garis itu dibagi empat, itu cuma dibagi value-value yang sama doang gitu. Yes. Oke, cukup ya Ferdi ya. Ya mungkin cukup ya untuk study session kita pada yang kelima ini, yang terakhir ya. Waduh, mungkin segitu dulu dari kami untuk study session kali ini. Terima kasih mungkin untuk yang udah menonton. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan bisa langsung saja di komen ya. Yes. Sekian dari kami, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.